Dan buat adik-adik, masih tetap semangat kan? Masih bagus, luar biasa banget. Oke, kakak udah rindu nih untuk sapa adik-adik semuanya. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis, Allahku besar, yes, yes, yes. Iya, walaupun kita masih dalam kondisi online ibadahnya, adik-adik harus tetap dengan semangat. Oke adik-adik, sebelum kita memulai untuk ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi satu lagu pemanasan. Pasti adik-adik sudah rindu dengan lagu ini, yaitu Mentega dan Roti. Adik-adik ikutin ya gerakan kakak-kakaknya. Adik-adik ambil posisi yang sangat enak untuk ibadah hari ini. Nah, kita akan memulai ibadah kita bernyanyi dari buku sekolah minggu Salelen Hoditanhon. Buat adik-adik, mari buka hati dan pikirannya untuk menerima Tuhan Yesus.
kami, memberkati kami hingga sampai saat ini ya Bapak, di mana Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan semangat ya Bapak untuk boleh mengikuti acara ibadah online sekolah minggu kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ini. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami dari ibadah kami ini boleh berjalan dari awal ke tengah hingga akhirnya. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami ya Bapak, supaya kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, terkhususnya buat adik-adik kami sekolah minggu yang mengikuti ibadah online di rumah mereka masing-masing. Kiranya kasih karunia Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami Tuhan, dan Tuhan juga yang memberkati kami ya Bapak dalam kondisi sampai saat ini Tuhan. Tuhan yang senantiasa menemani kami, bahkan melindungi kami dalam situasi saat ini. Kami percaya dan yakin Tuhan akan menemani kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkatinya ya Bapak, dari pemusik, dari guru-guru sekolah minggu, bahkan terkhususnya buat adik-adik kami yang mengikutinya dari rumah. Tuhan yang selalu membuka hati dan pikiran kami supaya berkat-Mu yang luar biasa melalui pendeta kami yang memberitakan khotbahnya, ceritanya melalui firman-Mu ya Bapak, boleh kami terima dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan segala berkat-Mu, dan ampuni kami Tuhan buat dosa yang kami lakukan, layakkan kami menjadi anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, senang bertemu kembali dengan adik-adik sekolah minggu. Hari ini Minggu 7 Februari 2021 dengan nama Minggu Seksagesima. Nas kita pada minggu ini adik-adik tertulis di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Topiknya menjadi sesama manusia yang peduli. Nah adik-adik, selain itu ayat bulan kita pada minggu ini di bulan Februari tertulis di Yosua 24 ayat 15 yang isinya, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk titah bulan minggu ini adik-adik, kita mengambil titah kedua. Adik-adik tahu nggak? Yang isinya, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adik-adik, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan kamu yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Adik, itu adalah titah Tuhan pada minggu ini. Nah, sekarang kita belajar bahasa Batak ya adik-adik. Ya, supaya kita tidak melupakan budaya kita. Ya, bahasa Batak yang pertama, ya kakak menyampaikan yang bahasa Indonesia dulu ya. Menolong, bahasa Bataknya marsiurupan. Menolong bahasa Bataknya apa adik? Marsiurupan. Yang kedua, sahabat. Sepertinya adik-adik tahu ini, ya sahabat dongan. Terus yang ketiga, peduli. Peduli itu kalau bahasa Bataknya adik-adik dirohahon. Yang keempat, bantuan. Bantuan bahasa Bataknya bangurupion. Dan yang kelima adik-adik, pengikut Tuhan Yesus, bahasa Bataknya siseani Tuhan Yesus. Nah, itulah untuk hari ini, minggu ini. Semoga adik-adik mengingat ayat bulanannya ya. Dan titah, setiap minggu kita akan belajar titah. Ya adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan cerita Tuhan Yesus hari ini. Adik-adik semuanya ambil buku catatannya bagi siapa yang mau mencatat apa isi firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum firman Tuhan
firman Tuhan disebarkan melalui pendeta kita hari ini, kita bernyanyi dulu untuk menerima Tuhan, untuk firman-Nya di dalam hidup kita, di dalam hati dan pikiran adik-adik. Kita bernyanyi dari lagu Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Dan ini ada gerakannya adik-adik, dan semuanya mengikuti ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, adik-adik yang manis dan adik-adik yang baik, kini kita berjumpa lagi pada minggu hari ini bersama-sama dengan sahabat kita. Siapa namanya? Dora. Halo, Ama. Halo, Dora. Iya, Ama. Selamat hari Minggu, Dora. Selamat hari Minggu, Ama. Ayo coba sapa dulu teman-temannya sekolah Minggu. Halo teman-teman sekolah Minggu. Apa kabar? Ayo kita sapa, Ama. Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Ayo Dora, tolong disapa dulu teman-teman kita sekolah Minggu dari masing-masing pos. Di mana aja, ayo. Boleh, Amang. Ada dari pos yang paling jauh. Apa nama ya? Namanya ya, Amangnya Pos Punggur. Oh, Pos Punggur. Iya, Amang. Jauh ya? Jauh, Amang. Mereka beribadah nggak kira-kira? Beribadah, Amang, pasti. Terus ada dari pos Kampung Nanas. Oh, ada juga dari pos Kampung Nanas ya? Iya, Amang. Kira-kira ada dari pos Kampung Nanas juga. Kira-kira Dora, teman-temannya Kampung Nanas lihat ini juga nggak? Oh, pasti. Kampung Nanas, mana suaranya? Ayo, mana Kampung Nanas? Pasti hadir ya. Lalu mana lagi Dora? Ada di yang dekat Nagoya itu, Amang, namanya Muara Takus. Oh, Muara Takus. Iya, Muara Takus. halo. Udah 3. Iya, Udah 3. udah 3 ya, Amangnya. Ada lagi nggak Halo, sih? Muara Takus. Ada lagi, Amang. Ada pos Bengkok. Oh, pos Bengkok. Luar biasa. Dan satu lagi, Amang tahu nggak? Apa? Ada satu lagi yang paling fenomenal. Yang paling Pos Lubuk Baca. wow, luar biasa. Ayo tepuk tangan kepada semua anak-anak sekolah Minggu yang ada berada. Luar biasa, sehat-sehat selalu ya. Iya, Amang, pasti. Baik-baik dan tetap Tuhan memberkati.
Nah, sekarang Amang Pendeta bersama dengan sahabat kita Dora akan membaca firman Tuhan adik-adik sekalian, yaitu yang tertulis di Lukas 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-37. Ayo kita buka Alkitab kita masing-masing, karena saya akan membacanya secara bergantian dengan sahabat kita. Dora. Siap Dora? Siap, Aman. Benar. Ya, 86. Dora sudah bisa baca atau enggak? Sudah. Udah bisa, Saya sudah ya. sekolah, Aman. Baik. Mari kita membaca firman Tuhan. Baik, Dimulai Aman. dari ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Judulnya orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan orang penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bagaimana Dora firman Tuhannya? Bagus tak? Bagus, Aman. Cuman aku masih belum mengerti ya. Oh, belum mengerti. Iya, Aman, belum paham. Oke, kalau begitu coba nanti saya bercerita tentang apa yang baru saja kita baca daripada firman ini ya. Iya. Siap mendengar? Siap, Aman. Tapi Dora, nanti kalau ada yang tidak tahu boleh tanya ya. Oke, siap, Aman. Oke, baik. Adik-adikku sekalian sekolah minggu, semuanya yang kami kasihi, tentu kita sering sekali mendengarkan yang disebut dengan nasihat. Bagaimana Dora pernah mendengarkan nasihat?
Pernah dong Amang, soalnya selalu dinasehati mama papa di rumah. Contohnya, kamu Dora jangan pergi jajan sembarangan, kayak gitu Amang. Jangan jajan sembarangan. Iya. Lalu apa lagi? Nah, kalau saat pandemi kayak gini, mama papa bilang Amang, kalau keluar rumah harus pakai masker. Ini Dora pakai masker ini Amang. Waduh, luar biasa. Masih banyak lagi nasihatnya Dora. Iya, pasti Amang. Kira-kira itu tujuannya apa sih? Supaya kita terhindar dari bahaya, supaya kita tetap aman juga Amang. Oh, luar biasa sekali. Jadi adik-adikku semuanya, kita selalu sering mendengarkan nasihat dari opung, dari guru, dari orang tua. Semuanya itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Benar nggak? Benar Amang. Benar ya, baiklah. Nah, demikian juga ternyata dengan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita di dalam satu nasihat. Untuk apa? Dikatakan tadi agar murah hati. Apa Dora? Murah hati. Luar biasa, murah hati. Nah, bagaimana orang yang murah hati itu? Apakah murah hati itu tunggu seseorang itu kaya raya? Oh, enggak Amang kayaknya. Iya. Apakah bermurah hati itu menunggu kita memiliki dan menguasai banyak sekali pengetahuan? Enggak juga Amang, nanti kalau kita banyak pengetahuan malah jadi sombong jatuhnya. Iya, benar sekali. Adik-adikku sekalian, ternyata murah hati itu bukan suatu hal yang kita harus menunggu begini dan begitu dulu. Murah hati itu bukan suatu perbuatan yang pura-pura, ya bukan. Tetapi ya sebagai bukti karena kita mengasihi Allah dan sesama, itu kata firman Tuhan ya. Iya Amang. Iya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, bukan omdo. Apa itu omdo? Omdo itu makanan ya Amang ya. Omdo itu ya. Omdo itu kayak combro ya. Omdo combro ya Amang ya. Bukan. Apa dong omdo itu? Ada teman-teman yang tahu ya? Oh, begini, yang namanya omdo itu adalah yang omong doang, hanya ngomong. Begitu. Iya. Jadi ada orang yang suka hanya ngomong, namun perbuatannya tidak. Mau tahu contohnya? Iya, contohnya apa itu? Nah, ini yang dikatakan di dalam firman pada hari ini. Dikatakan tadi ahli Taurat. Oh, ahli Taurat itu apa sih, Amang? Orang gak ngerti yang gitu-gitu, Amang. Oh iya, kalau ahli Taurat itu adalah mereka yang memberikan dan mempersembahkan dirinya untuk melayani di bait suci. Oh, begitu ya, Amang ya. Berarti dulu namanya ahli Taurat ya. Ahli Taurat yang menguasai kitab-kitab, Taurat begitu. Iya, Amang. Ngerti Dora sekarang Ngerti kan? Ngerti Amang. Nah, namun pertanyaannya apa? Ternyata para ahli Taurat itu memiliki suatu maksud yang tidak baik. Dora? Iya, Amang. Memiliki maksud yang tidak baik. Mereka mau mencobai Yesus. Oh, seperti itu. Iya. Mencoba Yesus. Mereka mencoba menanya apa yang mereka lakukan agar mereka memperoleh hidup kekal. Lalu Yesus menjawab, apa yang kamu baca daripada Alkitab itu? Apa yang kamu baca dari kitab itu? Nah, Yesus memberi jawaban kepada ahli Taurat itu. Bagaimana firman yang kamu baca? Sekarang kalau Pak Pendeta menanya kepada Dora, bagaimana firman yang kamu baca setiap hari secara menyeluruh, secara utuh? Kalau yang Dora baca ya Amangnya, itu kita sebagai manusia disuruh harus saling mengasihi. Itu sih yang paling banyak. Benar, betul. Tetapi pada kenyataannya bukan demikian. Mereka hanya membaca saja, tetapi tidak sampai melakukan. Sehingga Yesus mengatakan, apa yang kamu baca itu benar, maka lakukanlah.
Luar biasa bukan? Luar biasa, Luar Amang. biasa. Yesus mengingatkan para ahli Taurat itu. Yesus tahu maksud buruknya. Apa cukup sampai di situ? Oh, ternyata ceritanya belum cukup. Lalu para ahli Taurat itu kembali bertanya, siapakah saudara? Yang namanya saudara itu Dora siapa? Ya, saudara itu kan Amang, misalnya kalau kakak, abang, sepupu, kayak gitu-gitulah ya berarti ya. Atau misalnya kalau Dora orang Batak ini, pasti ya saudara Dora ya Boru yang sama-sama Dora lah Amang, pasti kayak gitu pastinya. Ya itu betul. Artinya orang yang dekat sama kita. Iya. Orang yang kita kenal. Iya, Amang. Yang punya hubungan marga atau hubungan Iya. darah. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak memiliki hubungan dengan kita? Loh, bukannya mereka itu orang lain ya? Nah, itulah yang menjadi persoalannya. Mereka mencobai Yesus, lalu dikatakan, siapakah saudara kami? Menurut para ahli Taurat itu, yang menjadi saudara mereka itu adalah seperti yang kita pikirkan tadi. Ternyata Yesus bermaksud berbeda. Bukan hanya itu. Dikatakan dia memberi jawab, ada suatu contoh. Ada seseorang dikatakan tadi yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia berjalan. Tetapi, Dora tahu nggak? Tetapi di perjalanan itu ada penyamun. Tahu nggak penyamun? Penyamun itu penjual sabun ya? Penyamun. Dora nggak tahu loh. Penyamun itu bukan penjual sabun ya. Apa dong, Amang? Penyamun itu adalah semacam perampok. Oh, Orang perampok. jahat. Oh, orang jahat. Iya. Wow. Lalu tadi itu seseorang itu katanya dirampok di jalan. Oh, habislah harta-hartanya yang ya. Habis semuanya, bukan hanya habis, tetapi babak belur. Wow, dipukul Amang. Dipukul sampai apa? Setengah mati dia. Sampai dia sangat-sangat tidak berdaya sekali. Lalu apa yang terjadi? Terus Lalu, apa lagi, Amang? nah, ceritanya dikatakan tadi, pertama datanglah para imam lewat melihat kejadian itu. Orang yang sudah terbaring lemah itu. Tahu nggak apa yang dilakukannya? Ditolong berarti ya, kan ada orang jatuh. Oh, betul sekali, Dora baik banget. Jawaban yang sesungguhnya seperti itu. Tetapi para imam tadi itu tidak. Mereka justru melewatinya. Kasihan nggak ya? Kasihan Amang ya. Kalau ada orang yang sudah jatuh, butuh pertolongan, tidak ditolong, bagaimana nggak Dora rasanya? Sedih Amang. Aku Sedih. menangis Amang. Menangis ya. Kalau kita sudah sedih tidak ditolong memang amat sedih sekali. Lalu yang kedua ada lagi orang lewat. Itu dikatakan tadi orang Lewi. Dan orang Lewi itu juga adalah kelompok orang-orang yang mempersembahkan dirinya melayani di bait Allah. Apa yang mereka lakukan? Oh, kali ini pasti ditolong lagi lah ini kan. Tadi nggak ditolong. Iya. Pas jawabannya salah. Wah, salah. Ternyata yang kedua juga orang yang menyatakan diri melayani tidak menolong. Wah, Sedih bukan? makin menangis lah Amang ya. Sedih ya, untung saja ada orang yang ketiga lewat. Itu adalah disebut sebagai orang Samaria. Katanya orang Samaria itu adalah orang yang dianggap najis. Orang yang dikucilkan. Orang yang penuh dosa. Tetapi apa yang terjadi? Hatinya tergerak. Tahu Dora apa yang dilakukan orang Samaria tadi? Ngapain dia Amang, orang Samarianya tadi? Dia menghampiri yang pertama. Yang kedua tahu lagi ngapain? Dia ngapain lagi Amang? Luka-lukanya dibalut. Ya. Wah, ditolongin berarti Ditolong. ya. Menyiram dengan minyak dan anggur. Dia tahu, dia peduli bahwa ada orang yang sedang kesakitan di situ. Nah, tidak hanya itu. Ternyata dinaikkan lagi yang sakit itu ke atas keledainya dan dibawa ke penginapan. Dirawat di sana baik sekali, bukan? Iya Amang, baik sekali orang Samarianya ya. Luar biasa baik sekali. Itulah yang namanya tadi murah hati itu.
Oh, seperti itu ya, murah Iya. hati ya Amang ya. Ternyata belum cukup juga. Loh, ngapain lagi dia Amang orang Samaria yang baik hati tadi? Iya, dia mengatakan kepada pemilik penginapan itu, rawatlah dia baik-baik, diberikan uangnya untuk biaya perawatannya di sana, dan kalau itu masih kurang, dia bersedia kembali untuk memberikan kekurangannya kepada pemilik penginapan itu. Wah, Baik, ya? super baik itu Amang. Super baik Iya. sekali. Lalu Yesus bertanya kepada mereka para ahli Taurat tadi, siapakah saudaranya? Jawabannya, merekalah yang melakukan firman Tuhan. Maka mereka yang melakukan firman Tuhan itu adalah sahabat-sahabat Yesus. Ya, seperti topik minggu kita hari ini apa dikatakan? Menjadi sesama manusia yang peduli. Iya, menjadi sesama manusia yang peduli. Ternyata pesannya adik-adik dan adik Dora, Iya Amang. kalau dikatakan mengenal Yesus berarti harus Peduli. peduli kepada sesama. Ingat, orang yang peduli kepada sesama berarti dia mengingat Mengingat Yesus. mengingat firman Tuhan. Mengingat firman Tuhan. Itu yang pertama. Dan pesan yang kedua adalah agar kita diajak sampai menghasilkan hidup yang Berbuah. berbuah. Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, harus kita pakai menjadi hidup yang berarti kepada sesama. Dan yang ketiga, ini yang terakhir dikatakan, jangan tanggung-tanggung untuk berbuat Baik. baik. Jangan tanggung-tanggung untuk berbuat baik. Karena apa yang kita kerjakan sekarang, Tuhan melihatnya dan kita pasti akan diberkati. Siapa yang mau diberkati sama Tuhan? Ayo. Dora. Kalau Dora mau, adik-adik sekolah minggu yang lain juga harus mau ya. Pasti. Amin. 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 Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengajarkan dan memberikan nasihat kepada kami agar peduli kepada sesama. Bila Tuhan telah menyampaikan firman-Mu kepada kami, maka biarlah firman-Mu itu berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga seluruh anak-anak Tuhan diberkati oleh-Mu, dan juga mereka melakukan segala apa yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuntun dan sertailah seluruh anak-anak-Mu sekolah minggu dimanapun berada, dan jagai seluruh keluarga, papa, mama, semuanya mereka di dalam keluarga mereka, agar senantiasa di dalam penyertaan-Mu dan juga terhindar dan terlindung dari mara bahaya COVID-19 ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kehidupan kami dan terang juga di dalam setiap jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah dengarkan apa cerita kita hari ini? Dan adik-adik, apa yang sudah diberitakan melalui hamba Tuhan, jangan lupa ya untuk dilakukan di dalam kehidupannya. Oke, adik-adik semuanya, karena kita akan menyudahi ibadah online kita akan mengumpulkan persembahan hari ini. Dan buat adik-adik di rumah, tetap mengumpulkan persembahannya dan diberikan kepada gereja. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, Kak Evi rindu nih apa yang menjadi janji kita kepada Tuhan untuk memberikan persembahan. Buat adik-adik semua angkat tangannya dan kita sama-sama mengucapkan janji kita 1, 2, 3 ya. Lehono kudo peleak kudewata dan marga usalusi. Nah, adik-adik semua sudah berjanji sama Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi. Biar berkesudahan kasih setia Tuhan.
Adik-adik sekalian, mari kita mendoakan persembahan yang telah kita serahkan kepada Tuhan kita berdua. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih adik-adik sudah masih